Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal, NIM 200870111. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi pertemuan 6. A. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. B. Konsep mekanisme kerja impuls saraf. C. Konsep mekanisme refleks. D. Mekanisme sistem sensorik. A. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem ini juga disebut sebagai sistem saraf atau sistem pengatur tubuh. Fungsinya ada 3. 1. Pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. 2. Pusat pengendali tanggapan. 3. Alat komunikasi dengan dunia luar. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel, yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti plasma. Dari badan sel keluar 2 macam saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke dalam sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang berfungsi menghubungkan impuls dari dan ke otak, serta memberi alternatif jalan terpendek pada gerak refleks. Otak juga dibagi menjadi 5 bagian: otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum lanjutan, jembatan farol sistem saraf tepi atau perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi atau perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lainnya. Sistem saraf tepi terbagi atas 2, yaitu 1. Saraf volunteer atau somatik. 2. Sistem saraf involunteer atau otonom. Sistem saraf volunteer atau somatik dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf involunteer atau otonom dapat bagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Mekanisme kerja impuls sel saraf. Sifat sel saraf adalah pada permukaan bagian luar sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Jika sel saraf mendapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel saraf tersebut. Permukaan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam sel bermuatan positif.
Keadaan ini disebut depolarisasi. Pengiriman atau penghantaran impuls baik rangsangan ataupun tanggapan yang melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada saat sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Potensial listrik ketika sel dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat. Dan ketika sedang aktif, kutub positif ada di bagian dalam dan kutub negatif ada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel saraf sedang aktif disebut potensial aktif. C. Konsep mekanisme refleks. Refleks adalah suatu bentuk respon segera baik motorik maupun sekretorik. Terdapat impuls dalam saraf sensorik aferen. Refleks merupakan suatu jalur saraf sederhana di mana stimulus akan disampaikan ke medula spinalis. Dari medula spinalis, sinyal akan disampaikan ke otak maupun ke saraf efesen sebagai pemegang kendali otot-otot yang terpengaruh oleh stimulus. Dengan demikian, tanpa adanya intervensi dari otak, otot berkonsentrasi sebagai respon dari stimulus. D. Mekanisme sistem sensorik. Berfungsi menerima rangsangan dari luar untuk diantarkan menuju saraf berikutnya, kemudian meneruskan impuls saraf ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Badan sel dari neuron sensori bergerombol bentuk ganglia. Bagian dendrit berhubungan langsung dengan alat indera atau reseptor. Sel saraf ini sangat berhubungan erat dengan alat indera sehingga disebut juga saraf indera. Sedangkan bagian aksonnya berhubungan dengan sel saraf yang lain. Akson akan berakhir di interneuron atau saraf asosiasi atau intermediate. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.